Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faslun fa ishtadda niki tai pasal fa ishtadda mongko lamun banget bil marodi kelawan rasa lara merasa sakit apa sing banget karbun kerupekan kesumpekan kebingungan. Faliyah tasib, kalau dengan kesusahan, kesedihan Anda merasa sakit, maka dengan merasa sakit tersebut faliyah tasib mongko becik ngitung ar sapa wong dzaka ing mengkono istaddan bil maradi al-karb fi babil ajri ing dalem bab ganjaran. Karena apa? Dalam hadis, setiap sesuatu yang menimpa seorang mukmin, apapun min wasabin, min nasabin, min hammin, min dhammin, hatta syaukatu yashtaqu illa khaffafallahu bil khataya. Setiap sesuatu yang menimpa dari kesedihan, kegundahan, sehingga Anda berjalan kaki Anda tertusuk duri sedikit pun, tersandung, itu semuanya akan menjadi peringanan, ampunan terhadap dosa-dosa mengikut kadar apa yang telah dilakukan. Tentunya yang dimaksud dosa babil ajri, dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar wajib tobat. Dosa besar itu yang harus ditobati. Tobat itu syaratnya apa? Pertama, harus merasa menyesal. Orang mengatakan saya tobat, kapok, tapi baru tidak ada rasa menyesal dalam hati, berarti dia belum menetapi syarat tobat. Yang kedua, punya niat untuk tidak mengulangi kesalahan dosa tersebut. Dalam hati niat kuat, saya tidak mengulang lagi. Kalau dia mengatakan tobat tapi dalam hatinya tobat susah kembali garis susah kembali pelanggar lagi, ya itu artinya masih belum tobat. Harus al-azmu ala adabil audi. Syarat tobat harus dalam hati tidak mengulangi lagi. Yang pertama menyesal, tidak mengulangi lagi, dan merasa salah. An-nadam yaitu merasa salah, dia betul terhadap maksiat dan kesalahan yang dia lakukan. Syarat yang keempat, kalau dosa tersebut berkaitan dengan hukukul adami, hak sesama manusia, harus meminta halal. Pernah mencuri, mengambil hak orang lain, tobatnya ya harus meminta maaf, meminta halal kepada orang yang pernah dicuri, pernah diambil. Pernah menyakiti orang lain, harus syaratnya tobat diterima, harus meminta istihlal, meminta halal. Itu tobat. Makanya kalau di hari raya meminta halal harus diterangkan. Maka di dalam bab fikih itu ada al-istibra'. La yasihu istibra', tidak sah meminta kebebasan dengan sesuatu yang tidak jelas. Sampai di hari raya kan keruputanku sepuro 000000 utangi bisa tuh. Artinya apa? Harus dijelaskan. Artinya saya pernah menyakiti Anda, saya pernah ini, tolong dimaafkan. Tapi menurut adat kebiasaan
sudah menjadi apa budaya. Sampai di Norwegia kan urutan khusus pura, maaf lahir batin itu salah tangi ya. Salah tangi kan enak. Makanya harus dijelaskan ini lahir batin kan semuanya satu tangi. Dan mulia berarti kan bebas. La yasihu istibra' bil majhul, tidak sah membebaskan sesuatu dengan perkara yang tidak jelas. Jadi kalau membebaskan sesuatu, saya memaafkan Anda, perkara ini perkara harus dijelaskan, meminta maaf juga harus dijelaskan. Wes utang tak sepuro, aku utang sepuro, utang ini harus dijelaskan. Utang saya 100.000, utang saya 1 juta, apa tolong dibebaskan. Atau orang yang membebaskan utang Anda yang 100.000 tersebut atau 200.000 atau 1 juta, saya bebaskan. Berarti 100.000, 200.000, 1 juta nominal yang dijelaskan. Kalau tak bebas itu biro sih bebas KB atau separuh atau bagaimana, nggak jelas, nggak harus dijelaskan. Itu budaya yang salah, perlu dibenarkan. Jadi kalau saya meminta maaf itu dijelaskan, maaf itu salah ya apa, kadang orang salah ya oleh dibalik itu juga. Pokok kan teman ono sobo akeh yastahibuna teman sobo akeh lil maridi marang loro syiddatun naz'i opo banete nazah itu dadekno sekarat liyukafiro supaya nyepuro sobo dzalika ini mengkono maka dzalika ini mengkono syiddatul naz'i anhu saking marid al-dzunuba ini biro-biro dosa. Bisa di kelawan sanad hadis ila Ibrahim qala dawu Ibrahim kanu ana sapa akeh yastahibuna demen kabeh ayyajhadu ing yen berusaha mempertahankan indal mauti nalikan mati, karena kematian itu awwal babin kharajal insan minad dunya wa awwal babin dakhala insan ila daril akhirah, yaitu kematian dan kekuburan itu pintu terakhir keluar dari dunia dan awal pintu masuk akhirat. Awal manzilatin min manazilil akhir, akhir manzilatin min manazilil dunia. Maka pintu tersebut menentukan keluarnya dalam keadaan baik atau tidak. Kalau keluarnya baik, masuknya tentunya akan baik. Kalau keluarnya tidak baik, su'il khotimah wal iyadillah, tentunya masuknya ke episode berikutnya yang tidak baik. Wadakarolan disebut di sana di kelawan sanad hadis Umar bin Aziz, Umar bin Abdul Aziz qala ma'ahaku radun insun antuhawina ing qadirinanno alaya nyata seinsun opo sakaratul mauti opo sekarat loro mati anahu setuhune sakaratul maut akhir makawitan perkara yukafiru disepuro bi kelawan ma'adil mar'il muslim saking suwijine wong Islam. Jadi fa inna lil mauti sakarat, mati itu ada rasa sakitnya, ada rasa sakitnya. Nabi Dawud menerangkan kasyatin yudbahu wa yukhadu jilduhu, seperti kambing yang dipotong sembelih kemudian dilulangi urip-uripan biasa. Kambing diambil tulang kulitnya hidup-hidup, itu ketika nyawa keluar seperti kulit kambing itu diambil hidup-hidup, kulit dibeset, ditarik sedikit demi sedikit. Makanya banyak ajaran Nabi mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma hawwin alaina bi sakaratin, ya Allah ringankan kita ketika menghadapi sakarat, karena waktu susah-susahnya. Kecuali orang yang diberi hidayah ditunjuk oleh Allah, kemudian oleh Allah yusabbitullahu bil qawli sabit fil hayati dunya wa bil akhirah, dunia dan akhirat.
Faslun wa yambagilan sayujolil maridi kedui wong sing loro madama selangskine tetep iseh sabitun tetep opo aklu akal marid opo aklu akal orang yang sakit selagi dia masih sadar akalnya masih bisa berfungsi dan berpikir untuk apa ayat tuba ayat bertobat liar dia supaya nemoni sapa marid Allah Gusti Allah tahiran halim sing bersih disuruh taubat dan khitabnya Allah taubat itu ke semuanya, tidak hanya orang-orang yang ahli maksiat saja yang dikhitabi Allah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman tubuh taubatlah, kembalilah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat yang nasuha. Yang dikhitabi tubuh ilallah itu al-anbiya wal mursalin was salihin wa ammatul mu'minin wal mursal, orang yang ahli maksiat, orang yang apa? Orang mukmin yang ahli maksiat, orang saleh, orang saleh, semuanya terhitab tubuh kembalian. Makanya Nabi mengajarkan satu hari satu malam saja Nabi itu membaca istighfar. Wa innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi sab'ina marrah. Terkadang hatiku ini merasa yughon, ada sesuatu yang mengganjal dan saya memperbanyak baca istighfar. Saya ini semalam Nabi bersabda saya membaca istighfar 70 kali. Nabi yang tidak punya dosa dijaga dari dosa, baca istighfarnya. Istighfar itu astagfirullah, berarti kan mohon ampunan taubat itu 70. Apalagi kita yang tidak pernah menghitung dosa. Lihat kok tohir min kulli dzambin saking saben-saben dosa. Wa ayu jarridan yanto ninggal sapa wasiatahu wasiate wong orang yang sakit supaya apa menulis meninggalkan wa ayas lima itu nyalami sapa marid adalah keluarga di marid wa waladahu lan anake memasrahkan menyerahkan ilallahi marang Allah Ta'ala wa inna usudina Allah yatawalla ngatur sidana Allah as-salihin wa uqawluhu umuri ilallah, kita serahkan semua urusan kita kepada Allah. Inna Allah basirun bil ibad, Allah Maha tahu dengan apa-apa terhadap semua urusan apa hamba-hambanya. Fasul wa in as'aja mongko lamun is'ad itu ganggu, seperti Anda sedang mau istirahat tidur, teman Anda di samping Anda rame, berarti Anda merasa seperti apa? Waduh, jagungan orang buyut sampai semua waktu itu orang subuh. Nah, itu namanya tidak merasa apa? Terganggu. Kalau Anda diganggu aja ganggu marini sopo syaiton. Oleh ganggu bidikril bala kelawan ngeling-ngeling bala musibah bencana. Fali'alam mongko setuhune fali'alam mongko ngerti sapa maring annal bala setuhune musibah bencana waqi'un ikutumiku alal marqab warraqib ing atase wong sing ditumpahi warraqib bilang wong sing numpak qad rohala teman bakal ninggalno sapa raqib wali'alam lan ngerti sapa al-marin anna syari'ata setuhune syariat qad madhar teman was lewat sapa sinten syariat bi usulil mukmin kelawan sampene wong mukmin ba'dal mauti sabadane mati ila na'im da'i marang kenikmatan sing langgeng. Paman mongko te sapane wong haqqo nyatakno sapa man al-iman al-iman lam yahzan mongko ora susah sapa man lianna ma'alal mu'min krono panggunan badine wong sing iman ilal khairi marang kebagusan. Waman utawi sapane wong, makanya ketika Salamah bin Dinar salah seorang ahli sufi, dia pernah diundang oleh Harun ar-Rasyid.
Salamah bin Dinar, ulama ahli sufi diundang, panggilkan Salamah bin Dinar untuk datang ke Baghdad. Dijemput dengan kereta, dengan macam-macam. Kalau saya ini diundang presiden, dijemput, pengawalan ketat. Jawabannya Salamah bin Dinar, saya butuh presiden atau aku. Nek Khalifah Harun Rasyid perlu aku, TJN perlu aku, ya datang ke sini. Kalau saya tidak ada urusan sama Harun Rasyid. Kalau dia mau nasihat dari saya, silakan datang ke sini, jangan undang saya untuk datang ke istana. Wani nolak apa undangan Harun Rasyid. Ketika itu Harun Rasyid dikatakan seperti itu, dia tidak marah, langsung datang. Maka karena benar-benar ingin meminta nasihat, datang ke rumahnya siapa? Salamah bin Dinar yang dipanggil Abu Hazim. Setelah meminta nasihat, terakhir bertanya, ya Abul Hazim, wahai Salamah bin Dinar, limada kunna nukribul maut wa nakhafu. Kenapa orang yang hidup kita semua ini benci kematian dan takut kematian? Jawabannya Salamah bin Dinar mudah, cepat. Li'annakum kharrabtum akhiratakum wa amartum dunyakum. Karena Anda merusak rumah kubur atau rumah akhirat Anda, tidak membangun, tidak beramal untuk akhirat Anda, suka membangun dunia, maka Anda tidak senang atau sedih untuk meninggalkan darul amal, yaitu apa? Rumah dunia yang sedang Anda bangun, yang sedang Anda bangun megah, padahal akan Anda tinggal. Sedangkan akhirat yang akan menjadi tempat tinggal Anda yang abadi tidak pernah dibangun, tidak pernah dipersiapkan. Makanya Anda tidak suka untuk meninggalkan dunia menuju kepada akhirat. Kemudian Harun Rasyid bertanya lagi, wa kaifa al-qudum, bagaimana ketika kereta kencana kematian menjemput kita semua? Kemudian Salamah bin Dinar, yaitu Abul Hazim, menjawab, amman mu'min, adapun orang yang beriman, fakal qadim al-musafir al-qadim ala ahlihi. Orang yang beriman kepada Allah seperti orang yang berpergian jauh pulang ke rumah keluarganya. Bahkan ini lebaran atau lebaran, kira-kira oke? Senang nggak saya? Oh, senang. Wa amal asi, adapun orang-orang yang ahli maksiat yang senang dan bergelimangan mencari dunia, keasikan dunia, faka abdil abid yajulu ala maulah, seperti orang yang minggat lari ditarik-tarik ke pondok. Oh ya, sampean pondok orang rasa, ayo kita ke pondok. Itu berarti apa? Seperti orang yang lari, berarti orang yang mukmin. Kata Salamah bin Dinar apa? Akan kembali kepada Allah seperti orang yang pulang dari bepergian jauh. Tentunya dia sampai ke rumahnya dalam keadaan apa? Senang bertemu keluarganya, yaitu kakeknya, keluarganya, babai dan seterusnya. Yang mukmin, yang soleh-soleh akan bertemu. Maka dia akan senang, tidak merasa sedih. Fasul li'anna ma'al liwusuli ba'dal maut ila na'idat faman mongko lam yahsul wa man utai sapane wong lam yatahaqqaq kang ora nyatano sapa man al-iman iman fal yahsul mongko becik susah sapa man li faqdi tahqiqi krana ora anane nyatano iman. Mengatakan amantu billah, mengatakan cinta kepada Allah, senang kepada Allah ketika ada panggilan Allah hayya 'alas shalah beberapa. Hayya 'alas shalah apa mari kepada kebaikan, hayya 'alal falah, Allahu akbar dan seterusnya. Paham? Mengatakan cinta kepada Allah tapi mampu berbuat maksiat kepada Allah, itu cintanya dipertanyakan terhadap Allah. Wa bisana dihilang kelawan sanate hadis ila Ka'ab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sinten Nabi nasimatul mukmin utawi
nyawane wong mukmin, kesenengane wong mukmin. Khairun iku ana ing manuk ya ta'allaku kang menclok hingga melencok atau berhingga fi syajaril jannah ing dalem wit-witane swarga hatta yajibu baliha ing mengkono sapa mukmin ha ing jannah Allahu khaliqai wa hatta yajibu baliha ing mengkono syajar Allah ila jasadihi marang jasade mukmin. Jadi nyawanya orang mukmin ketika dipisahkan, diambil dan dipisahkan dari jasadnya, dibawa seperti seekor burung yang berkeliling hingga di pohon-pohon surga, sehingga pada hari kiamat kembalikan lagi nyawa tersebut kepada jasad. Wa maksuduna bab maksud kita min hadzal bab saking bab ayyakuna qawfu al khawfu wedi minal mauti saking mati bimiqdarin kelawan siji kadar takut dari kematian cukup batasan li an la yanhaka supaya ora dadi kuru dadi lemes apa an badanu awak wa yubali ghalan banget nosok fil adza ing dalam perkara sing larang wa iya khawfa tawdi sapa wong lima marang perkara ba'dal mauti sabadane kematian wal ya'mal moko becik siap-siap ngamal sapa wong lagu krana ba'dal maut yang dipersiapkan bukan kematiannya tapi sesuatu yang setelah kematian. Wong nikah ora perkara nikah pestai tapi bar nikah iso pegawe apa kowe iki mangan anak bojo ta. Nikah tok bar loncat kita. Sak terusé sing dibikin mati ya pada sak jam berjam setelah selesai dimakamkan setelah kematian itu dalam keadaan nikmat atau tersiksa. Itu yang perlu dipikirkan. Al-Hababul Hadi Asyur utai bab kang kaping selikur bidab il-fudulil farah ing dalam nolak leluweane senang bergembira. Gembira boleh Falyafrah fabi apa Inna Allah la yuhibbul farihin. Wa idza stadana likanit banget apa al-farahu rasa seneng kegembiraan ketika menggebu-gebu iltahaba mongko dadi mulat-mulat akan jadi panas bergejolak apa ada geteh darah tersebut akan mengalir secara apa deras cara panturane pol kipas nomor 3 pol. Kalau panas maka jantung kalau tidak mampu menahan maka akan terkena serangan jantung. Asalnya pelan-pelan langsung dibuka badan jantung kalau gak kuat bisa apa urat tadi semuanya apa dokter makanya kena jantung. Biasanya mau kaget buat jantungan mati itu karena apa ngerosok seneng banget seneng apa darahnya mengalir cepat jantungan serangan jantung bergerak sedih kesedih dikabari sedih terus ya bergerak tidak kuat karena manusia ada batasan. Wadhalika utai mengkono syiddatul farad apa iltihab dam yadurru bahayani apa iltihab dam wa rubbama qutila terkadang mateni apa mengkono iltihab dam illam ya'til lamun ora ngredakno ora sedengan tidak meredakan sapa wa yang bagilan saya jolil insani kedua manusia ida ro'a nalikane ngersani sapa insan asbab al-farahi ini sebab-sebab kesenangan manusia ketika melihat unsur-unsur kegembiraan ayat darajah ini yaitu darajah itu bertahap ini itu gawe tingkatan sopo al-insan nafsu bikawai insan ilahi marahmah untuk menyambut kegembiraan secara bertahap tidak langsung 100 derajat naiknya itu harus pelan-pelan 10 derajat, 15, 20 naik lagi sedikit-sedikit sampai kegembiraan itu tidak terasa. Kalau langsung 100 derajat ini bisa apa mbak? Pak Ina Yusuf setuhuni Nabi Yusuf alaihissalam
Lama letako semangsane ketemu sinten Nabi Yusuf bi akhihi kelawan dulure Nabi Yusuf rupane Bunyamin. Nabi Yusuf diceritakan di dalam surat Yusuf dia punya 11 saudara, yang 10 itu satu ayah beda ibu, yang satu itu satu ayah satu ibu, yaitu Bunyamin. Karena Nabi Yusuf ini dicintai oleh ayahnya Nabi Yakub, Nabi Yakub itu cinta kepada Nabi Yusuf. Sampai suatu hari Nabi Yusuf diceritakan mimpi ini ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayatnya berpesan la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, jangan ceritakan mimpi kamu kepada saudara-saudara kamu. Inna syaitana yang zabubaina syaitan atau mimpi. Nanti kalau ada setan yang ikut berbicara, maka ketika Anda senang atau sedih, jangan mudah bercerita kepada orang lain. Benar, kita dalam keadaan mendapat nikmat disuruh menyukuri nikmat. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Hadis itu apa? Menggunakan nikmat di jalan yang diperintahkan. Tapi menceritakan tidak setiap nikmat diceritakan. Kalau orang salah terima, ya akan muncul rasa iri hasud. Kemudian Nabi Yusuf setelah itu Nabi Yusuf itu mulai kecil sampai tua diuji terus oleh Allah. Tapi dalam ujian tersebut tidak pernah mengeluh. Dia sejak kecil diuji, diiri oleh para saudaranya. Kemudian mau dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur tanpa dosa. Setelah dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diambil oleh saudagar pedagang, kemudian diambil anak asuh Imratul Aziz. Setelah diasuh oleh orang Mesir, diambil anak angkat karena Nabi Yusuf ganteng. Waktu pemuda ia diuji oleh ujian pemuda, seperti ujiannya para pemuda, ujiannya orang yang muda. Diuji yaitu dengan tuannya, ibu perempuannya, yaitu Zulaikha. Falamma hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi lanasrifa anhu syuh wal mahsa. Tapi Nabi Yusuf jawabannya, karena Nabi yang maksum, yang diberi dan perlindungan dari Allah, dia ketika diajak maksiat digoda oleh perempuan, Nabi Yusuf berani menjawab, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wewan digoda perempuan, aku senang ditakzir daripada jawab WA atau SMS. Nabi Yusuf ketika digoda Zulaikha berani menjawab, Rabbi sijnu ahab, ya Allah, penjara lebih aku senangi daripada aku berbuat maksiat dengan Zulaikha. Rabbi sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihi aku minal jahilin. Kemudian tanpa salah di penjara, fala bijabisi jadi bid'asini, di penjara. Nabi Yusuf setelah itu dimasukkan ke penjara. Mulai kecil dijauhkan dari orang tua, dan saudara-saudaranya dibuang di sumur, diasuh oleh orang lain jauh dari asuhan orang tua yang dia sayangi. Kemudian digoda dengan godaan para pemuda, salah lagi di penjara tanpa salah. Setelah itu Nabi Yusuf tidak pernah mengeluh. Di penjara pun dia diuji dengan 2 orang. Pada kolam ma'ahu fataya, di penjara ada 2 orang. 2 orang itu meminta kepada Nabi Yusuf untuk mengartikan mimpinya. Kemudian Nabi Yusuf sebelum mengartikan, menakwilkan mimpi, Nabi Yusuf berdakwah.
sebelum Anda berkata aku sudah diberitahu oleh Allah ini adalah semua ajaran dari Allah, mari Anda menyembah kepada Allah, berdakwah untuk mengajak apa? Beriman kepada Allah. Setelah itu baru mengajarkan. Salah satu di antara kalian akan ada yang dihukum pancung. Anda akan dihukum pancung, Anda akan kembali untuk menjadi pelayan raja. Kalau Anda nanti melayani raja, tolong bisikan kepada raja saya di penjara tanpa salah. Kemudian Pak Ansar Syaitan lalu senang metu ke penjara, lali melaporkan Nabi Yusuf itu di penjara tanpa salah, sehingga Allah mempunyai aturan tersendiri untuk menyelamatkan hambanya dan mengasihi hambanya. Raja mimpi, dengan mimpi yang diartikan, ditakwilkan, semua orang kesulitan untuk menakwilkan. Mimpi melihat 7 ekor sapi yang kurus dimakan sapi yang gemuk 7 ekor. Ini takwilannya apa? Artinya apa? Semua orang nggak bisa. Kemudian pelayan tadi ingat, wah dulu saya keluar dari penjara, ada orang yang di penjara bisa apa? Mentakwilkan. Kemudian baru mengingat Nabi Yusuf, ayyuhal maliku arsilu, saya kirimkan ke penjara ada orang. Ketika itu Nabi Yusuf ditanya, saya bisa mengartikan takwilan tersebut, tapi tolong saya ini di penjara tanpa masalah, bebaskan dan katakan itu. Kemudian Nabi Yusuf untuk meminta pengakuan supaya dia dalam keadaan tidak salah. Nanti kalau dibebaskan supaya tidak salah aku, kebebasannya dianggap karena amnesti dari raja, karena dia bisa menaklukkan mimpi, karena dia bebas bukan karena menaklukkan mimpinya raja, tapi karena dia tidak bersalah dibebaskan. Itu Nabi Yusuf. Setelah itu Nabi Yusuf mengatakan untuk dijadikan, dan bagaimana untuk merealisasikan mimpi ini, saya mampu untuk jadi mengatur ekonomi di Mesir. Setelah mengatur ekonomi terjadi apa yang seperti ditaklukkan oleh Nabi Yusuf, yaitu 7 musim kemarau, kemudian 7 lagi musim tanam panen melimpah ruah 7 tahun. Setelah itu 7 tahun lagi dalam keadaan kemarau, gagal panen semua, orang kehabisan makanan. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf yang berada dari Palestina datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Ketika datang, Nabi Yusuf sudah tahu kalau itu saudaranya, tapi saudara-saudaranya mengatakan tidak mengira kalau Nabi Yusuf masih hidup, dikira sudah mati di dalam sumur yang sudah puluhan tahun yang silam. Setelah itu Nabi Yusuf tahu, mengatakan, kamu dari mana? Pura-pura enggak tahu. Kemudian Nabi Yusuf berkata, kamu punya saudara lagi, yaitu saudara sekandungan dengan Nabi Yusuf, Bunyamin. Kalau kamu mau membeli makanan ke sini lagi, kalau tidak membawa saudara kamu, maka kamu tidak boleh membeli makanan lagi di Mesir. Kemudian datang kembali mengatakan kepada ayahnya Nabi Yakub merasakan, jangan-jangan ini Bunyamin diajak lagi nanti direncanakan seperti Yusuf sehingga saya kehilangan kedua-duanya. Tapi Nabi Yakub berpasrah kepada Allah. Setelah itu Bunyamin dan seluruh rombongan masuk. Nabi Yusuf mengenal, saudara saya yang Bunyamin sekandung sudah 2 tahun tidak ketemu, kedatang ke sini. Kemudian Nabi Yusuf membuat tentang. Setelah masuk, Bunyamin dibisiki, saya Yusuf, saudara, tenang saja, kamu nanti akan tinggal di sini bersama saya. Semua saudara-saudara akan pulang. Itu ketika pertama kali Nabi Yusuf melihat saudaranya Bunyamin, Nabi Yusuf kesenangannya bisa meredah berlanjut. Setelah itu Nabi Yusuf membuatkan ada barangnya raja, barang kerajaan dimasukkan ke karung makanannya Bunyamin.
Setelah itu Nabi Yusuf memerintahkan biasa, makanya membuatkan kasus orang jadi tanda seperti Nabi Yusuf, tapi kasus untuk kebenaran. Setelah itu sampai ke perbatasan kota, pasukan Mesir menyuruh Nabi Yusuf, ya ayyuhal 'ir innakum lasariqun, wahai rombongan, di antara kalian ada yang mencuri. Kenapa mencuri apa? Nafsidu su'al malik, yaitu barang berharganya kerajaan hilang dan kalian semua dicurigai yang mengambil. Memang dilakukan Nabi Yusuf menyuruh apa? Untuk membuat rekayasa kasus supaya saudaranya apa? Tetap di Mesir. Kemudian pasukan yang disuruh investigasi, yang disuruh ngecek itu nanti kalau Anda ngecek miliknya Bunyamin yang terakhir, saudara-saudara dulu, supaya tidak curiga kalau langsung ini kelihatan nanti apa kasusnya apa, rekayasa kasus bisa terdeteksi. Itu mesti belajar seperti orang sekarang. Jadi di Quran sudah ada. Kemudian fabada bi awiyatihim qabla wi'a'i, kemudian ditemukan di syariatnya di zaman Nabi Yusuf, siapa yang mencuri akan dijadikan budak selama 2 tahun. Nah, kemudian Bunyamin apa bersama Nabi Yusuf, dan sampai beberapa tahun kemudian masih musim kemarau, saudaranya datang lagi. Setelah datang Bunyamin juga di Mesir, kemudian mengeluh, kita semua tidak punya uang untuk membeli makanan, apakah kamu punya kemuliaan? Kemudian Nabi Yusuf menanya lagi, Mada taf'alu Yusuf, apakah kamu masih ingat dulu apa yang Anda lakukan kepada Yusuf? Saudara-saudaranya mulai mengingat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang kita buang dulu, adik kita semua kita buang di sumur, sekarang kemenangan Yusuf. Kemudian saudaranya 10 orang itu apa? Curiga, anta Yusuf, apakah Anda Yusuf? Kemudian Nabi Yusuf mengaku sendiri, ana Yusuf wa hadza akhi, yang saudaraku sekalian. Allah telah menganugerahi siapapun yattaqillah wa yasbir, bertakwa kepada Allah dan sabar, Allah tidak akan melupakan amal perbuatannya. Kemudian saudaranya menceritakan, ayah kita dalam keadaan apa? Sakit, menangis terus, kangen kepada Anda, ayo kita pulang. Kemudian Nabi Yusuf tidak mau pulang. Nabi Yusuf menitipkan bajunya, komisi ada, pergilah kamu pulang ke Palestina, bawalah baju saya ini, baju tersebut baju warisan dari Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibuang ke api oleh Namrud, memakai baju itu. Baju itu diwariskan kepada Nabi Ishak. Nabi Ishak diwariskan kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub diwariskan karena Nabi Yusuf, anak yang dicintai, dibawa oleh Nabi Yusuf dan dipakai ketika Nabi Yusuf masuk di dalam sumur, dan baju itu dikembalikan ke ayahnya. Sebelum sampai ke Palestina, Mama baru masuk ke sarang ini, baru ke perbatasan Nabi Yusuf, Nabi Yakub sudah, inni la ajidu riha Yusuf laula atufanidun, saya mencium bau aroma Yusuf. Dari situlah dalil Al-Quran yang memperbolehkan tabaruk, mengambil asal berkah dari asal Nabi, yaitu Nabi Yakub mengambil apa? Komis bajunya Nabi Yusuf, idhabu bi komisi hadza fartad basir, apa, bawalah baju saya ini, usapkan ke mukanya ayah saya, insya Allah akan sembuh. Baru masuk ke perbatasan, Nabi Yakub sudah merasa senang, wah Yusuf akan datang. Setelah itu datang, baju tersebut diusapkan, apa dia apa? Nah, itu dalil Al-Quran bahwa tabaruk bi asal anbiya itu boleh ada. Yaitu Nabi Yakub mengambil apa? Mengusap wajahnya, penglihatannya dengan bajunya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ketika
bertemu dengan saudaranya, sa'alana koni sisa Nabi Yusuf ing akhi halaka ana ta kedue sira min abin saking bapak walam yazalan ora kisih-kisih Nabi Yusuf yulatimu melasi sisa Nabi Yusuf ing akhi li alla yafja'a supaya ora kaget ing Yusuf bisa babil mufarriq kelawan sebab perkara sing nyenengno supaya tidak terperanjat, tidak kaget terhadap sesuatu yang menyenangkan. Wal farahu utawi seneng yang bagi saya ayakuna tono wal farah bidarin kelawan kadar ukuran ia adalah supaya seimbang wal khusus-khususan. Fa amma idza afrata anapun nalikane leluwian berlebih-lebihan apa al-farah fa innahu mongko setuhune al-ifrat fil farah berlebih-lebihan dalam kesenangan iku ala dalilul tondo ala ghaflati ing atase lali al-qawiyati kang kuat illa wajha krono ora wajah lil farahi kedue kesenangan idal akil nalik ngono sadiki wong sing sempurna akal wa inna ma yafrahu an kumustine seneng sapa al akil bitawi kelawan naluri wata lima krono perkara yang kan dadi seneng sapa akil supaya guru memenuhi ilmu sapa akil masira ing pagunan bani akil wa khaufu ma'alihi lan wadine akhire mengkono al-akil bayang mahi mongko jadi kebusa maha artinya terhapus apa dhalikal farah apa mengkono kesenangan wa mataku yang semangsane dadi kuat apa gobratul farahi kelalinane sifat seneng hamalan mongko dadekno apa al-ghaflah ila asyarri marang keelekan sing luwih elek wal batoni lan kesombongan. Orang terlalu senang itu akan menuju kepada perbuatan yang tidak baik dan bisa mengantarkan kepada kesombongan. Wa min hadalan saking iki qaul ta'ala bi ta'ala inna allaha la yuhibbul farih wabtaghi bima ataka Allahu darul akhirah wa la tamsa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Inna allaha la yuhibbu rajulun siwal farihin wa sing leluwian seneng yakni al-asyaqina wong sing dadekno elek kabeh alladzina akeh ora juga metu sapa alladzina bil farhi kelawan kebungaan kesenangan ilal barri marang kesombongan wa ila syiddatil farhi utawi tambane menetralisir terlalu senang bil fikri kelawan mikir bima indal perkara salafa kang lewat hukuman ngatuno supaya mengingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan wa bima lan indal perkara baina yadil abdi ana ing ngarepe kawula minasyada'i saking pira-pira perkara sing nyusahno wa qad qala dawu sinten Imam Hasan Al-Basri wa dhakhul mauti dunya Fatoha mongko jadi diketok apa mau ke dunia fatih itu dicelok artinya terang-terangan falam yatruk mongko ora ditinggal no lidilubin marang wong sing anduweni akal biha kelawan mengkono ad-dunya fatuhul maut di dunia terlihatannya kejelekannya ketakutan yang mati di dunia orang tinggal lam yatru farahan di kesenangan Babusani wa syurut kaping rolikur bidakul kasal ing dalem nolak kasal ini nopo mas ada dua sifat al-ajzu wal kasal. Ajzun itu apa? Ajzun itu lemah itu apa? Dia punya niat tapi fisiknya gak kuat, itu namanya ajiz, tidak mampu. Dia punya niat untuk ibadah, untuk jamaah, untuk sholat, tapi dia dalam keadaan sakit gak bisa berjalan. Dua niat tapi tidak mampu untuk melakukan niat.
Adapun kasal, fisiknya mampu tapi dia tidak punya kehendak niat. Diobrai berjamaah harus bermampu, tapi nek ora diobrai tetap turu. Itu namanya apa? Kasal, tidak punya kemauan. Itu namanya al-kasal. Makanya Nabi mengajarkan untuk meminta perlindungan dari Allah dari kedua na'udzu bika minal ajzi wal kasal. Kasal itu malas itu kesel, hanya dikon kesel terus. Capek. Makanya bahasa Jawa ini keselen itu kasal. Dan yang dikon kok keselen ngaji lagi saja. Nah, itu ya. Ini berarti apa? Kasal. Al-mujibu tay perkara sing netepno lil kasali marang males kufurah seneng enak-enak. Orang sesuatu yang menjadikan orang pemalas senangnya enak-enak. Sungguh enak itu. Kok dikon apa? Jamaah karo wiridan. Enak tidur. Itu wong wiridan yang tidur. Apa boleh apa? Wa isaril batali lan disenok batal keberanian batal itu pahala. Wa su'batil masyaqi lan angeli perkara sing abot. Wa fi sahihaini lan dalam riwayat hadis Imam Bukhari Muslim hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sinten Nabi ayakula yang donga Nabi Allahumma Gusti Allah ini sesuai ingsun a'udzu nyun bawrsa ingsun bika kelawan panjenengan minal hammi saking susah. Hamun itu susah terhadap perkara yang akan datang. Wal husni lan saking susah sesuatu yang telah terjadi di khusus atau hamun pakai fi'il ghamun hamun. Kalau ghamun sesuatu yang telah terjadi fil madi. Kalau hamun fil mustaqbal, susah menjadikan pikiran menghantui pikiran yang akan terjadi atau khauf. Wal ajzilah lemah. Ajzul itu apa tadi? Punya kehendak tapi fisiknya gak kuat. Wal kasali lan kasal, malas. Fisiknya kuat tapi tidak punya niat, tidak punya kehendak. Itu namanya kasal. Wa fi ifradil muslim lan saking hadis riwayat tunggal Imam Muslim min afrad Abi Hurairah. Saking periwayatan Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna usul Nabi qala al-mu'minu utawi wong sing mukmin al-qawi kang kuat. Orang yang beriman yang kuat khairun iku luwih bagus wa ahabbu lan luwih demi Allah minal mu'mini saking wong mukmin ad-dhaif kang lemah. Orang mukmin yang kuat semangat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari orang mukmin yang lemah. Lemah itu ya tidak kemampuan. Orang mukmin yang kuat, makanya diantaranya Nabi ketika tawaf dan ketika sa'i, orang-orang kafir mengejek, wah Muhammad balik Mekah paling orang kuat. Kemudian diantaranya Nabi memerintahkan untuk memperlihatkan lari-lari kecil ketika tawaf, yaitu supaya dilihat jadi mukmin itu harus orang yang punya beriman harus gagah, berani. Anda harus berani tersenyum meskipun dalam hati Anda bertubi-tubi penderitaan. Wani tegak meskipun loro tapi kedua wani ngadeg. Orang-orang saya itu langsung nguling itu orang ngadeg. Orang mukmin harus ketok gaya al-mu'minul qawi ahab khairun wa ahabbu ilallah. Untuk ketok gagah meskipun bertubi-tubi penderitaan itu ketok gagah ketok kuat. Dalam Jawa Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yukrimu sabasibaha. Allah senang sesuatu yang mulia ketok gagah berdiri wa yukrimu sabasibaha.
Fi kulli hinin dalam saben mangsa ikhris jogo sira alama ing atase perkara yang fa'u kang gawe manfaat memakai sira. Wasta'in lan jalur tulung sira billah kelawan Allah wala ta'jis lan ojo ngrasa lemah sira. Fa in asaba lan mengenani ka sira posai usul-usul fala takul mongko aja ucap sira law anni lamun sedune ingsun fa'al tu agawe ingsun kada ing mengkene kana mongko ana kada. Maka jangan merasa menyesal dan jangan merasa lemah. Kalau Anda terkena sesuatu, jangan berandai-andai. Andaikan saya tadi melakukan begini, pasti akan begini. Itu adalah bisikan saya kalau berandai-andai. Jangan, aku mah ini bukan, itu sesuatu yang sudah lewat. Jangan laukana lau fa'inna lau taftahu babu syaitan. Bisa setan itu lau anni fa'altu kada wa kada. Walakin hanya tetap ini kalau sudah terjadi nasi sudah menjadi bubur, jangan sesali tapi kul mucap sira qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qaddaron to'no sinten Allah wa ma lan perkara sya'akan agawi sinten Allah fa'ala agawi. Itu semua adalah kehendak Allah, kita hanya menjalankan ana urid wa anta urid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya berkehendak, Anda berkehendak, tapi sesuatu yang dikehendaki hanya kehendak Allah. Itu tidak apa hanya lau fa inna lau mengkosetune lau yang takung buka Allah amala syaitan pekerjaan syaitan. Wa qala lan dawu sinten Abdullah bin Mas'ud, ini sedulur ingsun lan bodu gedhe ingsun ar-rajula ing wong lanang Allah kersane ingsun kuwi rajul paling wong sing nganggur. Paling itu nganggur karena makanya Nabi berpesan, saya ingat guru saya berpesan jangan satu hadis, ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang dimana manusia selalu terperdaya, maghbunun, rugi untuk mendapatkan kedua nikmat tersebut. Satu, nikmat kesehatan, yang kedua nikmat waktu luang. Farah itu apa? Waktu luang. Ketika sekarang masih waktunya sebelum ujian itu ada syarat menghafalkan, ada belajar, ini santai-santai masih lama. Pas besok mau ujian lagi deg-degan, mulai ngapal hafal tajwid. Itu artinya dia tertipu dengan waktu luang, santai-santai saja. Para laisa orang ofisial ini dalam sudut ini amal dunia saking pekerjaan dunia wala amal akhir. Wa qala lan jauh sejak Ibnu Mas'ud yakunu ana fi akhir zaman ing dalam akhir mangsa zaman aqwamun biro-biro kaum afdhal a'malihim luweh utama-utamane ngamali kaum at-talawu baitu saling maitu. Talaum itu saling menghujat, itu seketok akhir zaman, yaitu huwab dan yang lainnya saling hujat membainahu yusammauna wadungarani sapa aqwam al-atya ing perkara sing ditekan al-atya al-atya. Wa qala lan dawu sinten Abdullah bin Abbas tazawwaju tawani bil kasal. Tazawwaju tawani utawi nikahe wong sing undang-undang gede-gede bil kasal kelawan males. Paulida mongko dilahirno bainahuma antarane mongko zaujan zaujah apa al-faqru kefakiran. Makanya utrul rizqa bin nikah, carilah rezeki dengan pernikahan, bukan utrul rizqa supaya tadi bila terusik lagi nikah. Enggak, perintahnya itu nikah dulu baru menjadi rezeki. Kapreng saya ini pergawe kamu kalau nikah itu keren. Qurannya nempot menarisuhu iyaku fuqara yuhibullah min fadli. Kalau mereka fakir tidak punya rezeki, Allah akan memberi kaya dengan sebab pernikahan.
Wakalan jauh malik dibilang amal diberi orang saking biro-biro amal kebagusan saya muslim biji illa wadunahu anisani sore saya akobatun utawi rintangan akobat itu rintangan fa iso baro mongkolan sabar soro sahib wa wong sing aduweni akobat afdol bihi ila ruh afdol mongko bakal ngilangno bihi kelawan mengkono sohibuha ila ruhi marang nyawa atau ila roh tetap gado ila ruh wa ijazah alam rasulullah sallallahu alaihi wasallam mongko bakal bali apa mengkono roja mongko bali apa syekh qala Sufyan as-Sauri madhaliman sapa kaum al khairi numpak jalan al-itaqi kesit ya gagah wabakaina lan tetep kita ala kumrin ing atase khimar jabrotin kangku orang-orang saling menaik kuda dan kita menaik khimar Rasul wa ila kasal qulu ala bismillah sholli sholatan